Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Ayunan Salaranghan dengan NIM 230910609092. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 dan modul 8 sebagai pengganti tugas responsi. Jadi di modul 7 dan 8 ini saya akan menjelaskan dan juga mengimplementasikan, mempraktekkan konfigurasinya. Jadi di modul 7 ini ada creating WLAN and DHCP. WLAN sendiri adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal area nirkabel tanpa kabel. WLAN ini jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel untuk saling terhubung. Jadi sebagai gantinya dia menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antar perangkat. Jaringan WLAN ini biasa digunakan di tempat seperti rumah, kantor, sekolah, atau kafe untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, dan juga handphone ke internet atau ke jaringan lokal lainnya. Keuntungan menggunakan WLAN adalah memudahkan dalam instalasi dan fleksibilitas. Namun, kerentanannya itu juga besar. Dan juga jangkauannya yang terbatas. Jadi untuk mengkonfigurasi WLAN ini langkah-langkah pertamanya itu pertama melengkapi konfigurasi dasar, kedua mengkonfigurasi jaringan kabel, ketiga konfigurasi IP untuk membuatnya online, dan yang keempat mengkonfigurasi parameter service WLAN. Kemudian di modul 7 ini kita juga membahas DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol secara dinamis mengkonfigurasi dan mengelola alamat IP host secara seragam. Ini menyederhanakan penyebaran dan peluasan skala jaringan, bahkan untuk jaringan kecil. DHCP ini mendukung alokasi alamat IP dinamis dan juga statis. Kalau yang dynamic allocation itu mengalokasikan alamat IP dengan masa berlaku terbatas atau juga sistem sewa kepada klien. Mekanisme ini berlaku untuk skenario di mana host mengakses jaringan untuk sementara dan jumlah alamat IP idle kurang dari jumlah total host. Kemudian ada static. DHCP static ini mengalokasikan alamat IP tetap untuk klien seperti dikonfigurasi. Dibandingkan dengan konfigurasi alamat IP manual, alokasi statik DHCP mencegah kesalahan konfigurasi manual dan memungkinkan pemeliharaan dan manajemen terpadu. Kemudian saya akan mempraktikkan langkah-langkah konfigurasi DHCP. Pertama itu kita bikin portnya dulu. Jadi yang di R1 ini DHCP client, kemudian yang di R3 ini juga DHCP client, R2 ini sebagai DHCP servernya. Langkah pertama, kita run terlebih dahulu. Langkah pertama itu melengkapi konfigurasi dasarnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita mengganti namanya. Kemudian kita masuk ke interface G003. Masukkan IP address-nya juga.
dengan prefix 24. Terus kita masuk ke interface G002 juga. Masukin IP address. Prefix 24. Setelah itu, kita langkah berikutnya itu mengaktifkan DHCP di semua router. Untuk mengaktifkan DHCP, kita menggunakan perintah DHCP enable. DHCP enable ini harus dijalankan sebelum menjalankan perintah terkait DHCP lainnya terlepas dari server atau klien DHCP. Jadi artinya semua harus diaktifkan. Nah, kemudian langkah ketiga kita bisa mengkonfigurasi address poolnya di router 2. Perintahnya itu kita masuk dulu ke port Giga Ethernet 003. Kemudian kita pilih DHCP interface-nya menggunakan perintah DHCP select interface. Nah, kemudian kita gunakan perintah DHCP server DNS list. Untuk interface address pool, maksimum 8 alamat server dapat dikonfigurasi. Kemudian alamat IP ini dipisahkan oleh spasi. Nah, kemudian kita konfigurasi global address pool-nya. Kita klik dulu. Terus gunakan perintah network untuk menentukan alamat jaringan untuk global address pool-nya. Setelah itu DNS list 10.0.23.2 gateway list 10.0.23.2. Perintah gateway list mengkonfigurasi alamat gateway untuk klien DHCP. Setelah R3 memperoleh alamat, ia menghasilkan rute default dengan next hop address adalah 10.0.23.2. Perintah list, kemudian kita pakai perintah list IP pool
global list day to hour 2. Maksudnya itu perintah ini menentukan penyewaan alamat IP di global IP address. Jika list ditetapkan unlimited, maka sewa tidak terbatas. Kalau secara defaultnya itu penyewaan alamat IP itu adalah 1 hari. Dan kita pakai perintah static bind IP address 10.0.23.3. Perintah static bind ini mengikat alamat IP di global address pool ke alamat MAC client. Anda dapat menjalankan perintah display interface di Giga Ethernet 003 untuk menampilkan alamat MAC Giga Ethernet. Setelah itu, R3 akan mendapatkan alamat IP tetap yaitu 10.0.23.3. Dan kita bisa quit dari R2 IP pool global pool. Nah, langkah keempat itu adalah mengaktifkan fungsi DHCP server pada Gigabit Ethernet 002 dari R2 untuk menetapkan alamat IP ke R3. Kita masuk dulu ke interface G002-nya. Kemudian DHCP select global. Nah, perintah ini tuh memungkinkan interface untuk menggunakan global address pool setelah menerima permintaan dari DHCP client. Interface mencari global address pool untuk alamat IP yang tersedia dengan memberikan alamat IP ke DHCP client. Nah, terus langkah yang terakhir itu mengkonfigurasi DHCP client di R1. Kita masuk ke INT-G03. Kemudian di R3-nya juga. Nah, jadi itu tadi adalah prosedur konfigurasi untuk DHCP. Kita beralih ke modul kedua, yaitu membahas tentang ACL atau Access Control List. Jadi ACL atau Access Control List itu adalah kumpulan dari satu atau lebih aturan yang mengacu pada pertanyaan penilaian yang menggambarkan kondisi pencocokan paket
yang mungkin berupa alamat sumber, alamat tujuan, atau nomor port. Sederhananya digunakan untuk mengizinkan atau enggak paket dari host menuju ke tujuan tertentu. ACL ini terdiri atas aturan-aturan dan kondisi yang menentukan trafik jaringan dan menentukan proses di router apakah nantinya paket akan dilewatkan atau enggak. Penggunaan ACL sendiri ini paling umum dan paling mudah untuk dimengerti. Penyaringan paket yang tidak diinginkan ketika mengimplementasikan kebijakan untuk keamanan. Kemudian saya akan mempraktekkan kembali prosedur konfigurasi untuk ACL ini. Sama kita bikin topologinya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan membuat topologinya. Jadi di sini ada R1, R2, dan juga R3 dengan port kabel penghubung itu 003 ke 003 dan juga 002 ke 002. Jadi kita ganti dulu. Jadi router 1 di sini sebagai klien dan router 3 sebagai telnet servernya. Langkah pertama prosedurnya itu kita konfigurasi alamat IP. Yang kita konfigurasi itu R1, R2, dan juga R3. Masukkan IP-nya. Kemudian interface loopback 0. Masukkan IP address. Kemudian masukkan IP interface loopback 1. Karena tadi 0, sekarang 1. Masukkan IP address-nya kembali. Prefix 24. Kita konfigurasi di R2 juga. Interface G003, IP address-nya prefix 24. 1.2.2. Kemudian kita masukkan INC
masukkan IP address-nya 10.1.3.2 prefix 24. Kita klik, kemudian di R3 kita masuk ke interface G003 kembali, masukkan IP address prefix 24. Nah, langkah kedua itu kita konfigurasi OSPF-nya. Fungsinya itu memastikan konektivitas jaringan. Konfigurasi OSPF ini kita konfigurasikan pada R1, R2, dan juga R3, dan tetapkan mereka ke area 0 untuk mengaktifkan konektivitas. Kita mulai dari R1. OSPF area 0. Kemudian network 10.1.1 sesuai dengan modul. Kemudian yang kedua 10.1.2.1. Yang ketiga itu 10.1.4.1. Nah, kemudian return. Setelah itu di R2-nya OSPF area 0. Titik 1.2.2 0.0.0.0. Kemudian yang kedua itu 3.2. Nah, kemudian return. Di router 3 juga kita OSPF-kan area 0. Network 10.1.3.1.000. Nah, kalau sudah, kita jalankan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringannya. Semoga bisa ya adik-adik, karena saya tadi udah nyoba berkali-kali nggak bisa. Tapi yang 2.1 request timeout juga. Kemudian yang 4.1 baik, saya simpulkan untuk uji konektivitasnya gagal, tapi langkah-langkahnya itu sudah benar. Jadi kita lanjut aja ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasi R3 ini sebagai server. Kita masuk kembali ke sistem view. Kemudian aktifkan fungsi telnet di R3, atur level pengguna ke level 3, dan atur kata sandi login ke Huawei 123. Nih, perintahnya telnet server enable. Kemudian user interface VTY04. Kemudian user privilege level 3. Kemudian kita mengatur kata sandinya.
Setelah itu kita quit. Terus langkah keempat, konfigurasikan ACL agar sesuai dengan lalu lintas yang diinginkan. Kita ke router 3, terus ACL 3000, atur 5 permit TCP source 101.4.1.0.0.0 destination. Ketujuannya itu 10.3.1.1.0.0.0. Destination port EQ23, rule 5 permit TCP source salah di mana guys? Coba kita kopas dari modulnya langsung. Agak panjang ya perintahnya. Kita tulis manual aja. Destinasinya 10.1, 3.1, oh I see.
Nah, terus rule pendeni TCP source ini. Nah, di situ filter lalu lintas pada antarmuka VTI di router 3. Nah, setelah itu kita bisa tampilkan konfigurasi ACL pada router 3. Perintahnya seperti biasa, display ACL 3000. Dan ada juga perintah advance ACL 3000, 2 rows. Ya, gagal pokoknya untuk menampilkan konfigurasinya, itu perintahnya display ACL 3000 ini. Kita beralih ke langkah berikutnya, konfigurasi ACL pada router 2. Tadi 3000, sekarang 3001. Kemudian rule 5 permit TCP source 10.1.4.0.0.0, destination-nya 10.1.3.1.0.0.0, destination port AQ23. Kemudian rule 10 deny TCP source ini. Terus filter lalu lintas pada GE003 dari R3. Kita filter di router 3. Nah, bisa dilihat gagal, kita lanjut aja. Langkah berikutnya, tampilkan konfigurasi SYL pada R2. Sama seperti tadi, dan di R3 kita menggunakan perintah display untuk menampilkan. Ini sudah ketampil. Nah, kemudian untuk menguji akses telnet dan konfigurasi itu kita lanjut di langkah berikutnya, yaitu verifikasi. Jadi pada router 1, telnet ke server dengan alamat IP sumber 10.1.1.1 yang ditentukan. Telnet min A 10.1.1.1 10.1.3.1. Perintah telnet ini memungkinkan pengguna menggunakan protokol telnet untuk login ke protokol lain perangkat. Maaf, T-nya kedouble.
gagal untuk menghubungkan ke host remote. Jadi pada R1 telnet ke server dengan alamat IP sumber 10.1.4.1 yang ditentukan. Telnet min A 10.1.4.1 10.1.3.1. Failed, gagal. Oke, jadi itu tadi langkah-langkah untuk mengkonfigurasi ACL. Itu tadi apa? Access Control List. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.